Pemirsa, Komite Pemilihan PSSI mengumumkan 5 nama calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 53 calon eksekutif komite. Ya, para kandidat ini akan menjalani pemilihan pada KLB PSSI yang jatuh pada 16 Februari mendatang. Bertempat di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Komite Pemilihan PSSI mengumumkan nama-nama calon ketua umum, wakil ketua umum, dan eksekutif komite PSSI periode 2023 hingga 2027. Nama-nama ini dipastikan telah memenuhi syarat dan lolos pada tahap seleksi administrasi. Komite pemilihan masih memberi kesempatan banding bagi calon yang belum lolos seleksi administrasi. Proses banding akan ditangani Komisi Banding yang diketuai Gusti Randa. Dari kelima calon ketua umum, seluruh kandidat dinyatakan lolos. Komite pemilihan memutuskan ada 5 calon ketua umum yang kita putuskan telah memenuhi syarat, yaitu Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, yang kedua Bapak Arief Putra Wicaksono, yang ketiga Bapak Doni Setiabudi, yang keempat Bapak Erick Thohir, dan yang kelima Bapak Ferry Jemi Francis. Itu adalah nama-nama calon ketua umum yang kami nyatakan lolos dan akan maju ke proses pemilihan. Kejutan justru muncul di kandidat calon wakil ketua umum PSSI. Terdapat 5 nama yang dianggap tak lolos seleksi administratif dan tidak bisa mengajukan banding. Nama-nama itu adalah Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, Aksanul Kosasi, Azrul Ananda, dan Iwan Budianto. Puan yang merupakan petahana wakil ketua umum PSSI terpental dari bursa calon wakil ketua umum. Sementara mereka yang lolos sebagai calon wakil ketua umum diantaranya Menpora Zainuddin Amali dan mantan Sekjen PSSI Ratu Tisa Destria. Sementara Komite Pemilihan PSSI mengumumkan 54 nama calon exco PSSI. Di antara puluhan nama terdapat sejumlah nama lama yang sudah menduduki kursi exco. Para kandidat ini nantinya akan menjalani proses pemilihan yang digelar di tengah Kongres Luar Biasa PSSI 16 Februari mendatang. Anissa Fauzia, Eko Miyadi, Jakarta. Tahu lebih lanjut terkait dengan daftar pengumuman calon sementara ketua dan wakil ketua umum serta anggota Komite Eksekutif periode 2023-2027. Kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Tommy Welly. Terima kasih Bung Toel telah bergabung bersama kami. Bung Toel, melihat tadi atau kita lihat daftar calon sementara ketum dan waketum serta exco telah diumumkan. Meski sejauh ini nama baru masuk, tapi juga kita lihat masih ada juga nama-nama lama. Tanggapan Anda, seberapa optimiskah Anda dengan nama-nama ini juga? Ya, akhirnya kita akan melihat mengerucut pada figur di ketua umum dan wakil ketua umum. Karena kalau konfigurasi exco tampaknya masih begitu luas ya. Jadi di konfigurasi exco yang 54 tadi gabungan lah, kombinasi antara wajah-wajah lama dengan wajah-wajah baru atau yang mau ikut bersaing berkontestasi. Tetapi artinya kontestasi akan mengerucut pada persaingan perebutan posisi ketua umum dan wakil ketua umum. Itu akan menjadi sentral. Karena berikutnya exco-nya akan mengikuti atau menjadi semacam paket lah. Tapi kalau kita lihat Bung Toel dengan sudah terpilihnya nama-nama atau tadi keputusan itu ada, ini kan menjadi tahapan awal menuju KLB di 16 Februari nanti. Dari proses ini sudah berjalan baikkah menurut Anda atau Anda malah akan melihat seperti sinyal pesimis nanti dalam hasil KLB melihat tahapan sejauh ini? Kalau tahapan komite pemilihan sih saya pikir normatif dan administratif lah ya. Itu adalah verifikasi secara administratif. Jadi kelayakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon exco itu sifatnya administratif. Tapi apakah itu faktual atau tidak kan itu tidak masuk ke ranah itu. Misalnya Menpora 5 tahun berkecimpung aktif di sepak bola, artinya kan dinyatakan lolos secara administratif. Berarti ada surat yang menyatakan bahwa Menpora aktif membina sepak bola gitu kan aktif dalam sepak bola dalam kurun waktu 5 tahun baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan ada surat pernyataan dukungan itu atau rekomendasi itu.
Jadi sifatnya administratif, bukan faktual. Karena kalau faktual tentu itu adalah pertanyaan lain. Kapan misalnya Menpora secara aktif terlibat di sepak bola di 5 tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut gitu. Jadi ini adalah verifikasi secara administratif. Bung Toel, kalau dilihat ya, ini ada daftar nama calon ketum dan waketum tadi, dan kita juga lihat prosesnya. Tapi banyak juga yang agak pesimis melihat adanya jika ingin sesuatu yang baru, maka harus adalah keterbaruan di sini dalam semua calon-calon ya, dalam semua jajaran ya. Tapi kita juga lihat di sini ada nama-nama lama yang masih mendominasi. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, betul sekali. Kalau kita ingin sebuah kebaruan yang sangat sangat ekstrim, kita tidak bisa mendapati itu, kita tidak melihat itu. Karena ini hampir didominasi oleh orang-orang lama lah, dari komposisi wakil ketua umum misalnya yang ditampilkan seperti ini. Bahkan ada nama Yunus Nusi dan exco lama Juni Rahman yang masih masuk dalam komposisi atau calon dari wakil ketua umum. Dan itu kan dalam kepengurusan terakhir menjadi sorotan publik sepak bola lah untuk manuver-manuvernya di organisasi. Jadi saya pikir kesadaran itu belum muncul gitu loh. Kesadaran itu belum muncul di pelaku-pelaku bola, di elit-elit sepak bola, terutama exco lama yang ternyata masih mau mencalonkan lagi gitu. Bung Toel. Bahwa kemudian diloloskan oleh KP ya karena secara administratif masih memenuhi syarat kan begitu. Betul. Ini kan soal lain. Kalau sorot pandangan publik itu kan soal lain. Soal moral, soal etika, soal track record di sepak bola kan begitu. Tapi kalau soal administratif ya mereka diloloskan. Baik. Terkait dengan pandangan publik, ini terakhir Bung Toel. Semua pencinta sepak bola rasanya tentunya memang ingin sebuah perubahan di federasi sepak bola ini. Dan 16 Februari nanti menjadi sebuah penentu, sebuah kesempatan besar. Tentu ini voters akan memiliki peran penting dalam hal ini. Menurut Anda, apa hal penting yang harus dilakukan atau mungkin yang dipikirkan oleh voters untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia, Bung Toel? Ya, kuncinya di voter. Voterlah yang akan menentukan wajah sepak bola Indonesia ke depan. Siapa yang akan mereka pilih untuk exco periode 2023 sampai 2027. Jadi kita sangat berharap ada kebesaran hati, wawasan yang besar dari para voter, tidak pandangan yang sempit gitu loh. Hanya walaupun kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir sedikit sekali suara dari voter, atau voter ini seolah diam gitu loh. Dan ini situasi yang menurut saya sih kita sulit mendeteksinya. Ke arah mana voter sedang bergerak gitu loh. Jadi kalau kasak busuk manuver sedang terjadi lah. Tetapi bagaimana sikap suara voter ini yang penting sebetulnya. Karena publik tidak punya suara untuk menentukan arah sepak bola, tetapi voter lah. 87 voter lah yang menentukan arah suara sepak bola Indonesia ke depannya, masa depan sepak bola Indonesia. Jadi kita berharap mereka memilih berdasarkan kesadaran, mereka memilih berdasarkan wawasan sepak bola untuk kepentingan sepak bola yang lebih baik. Semoga itu yang menjadi pijakan dari para voter. Walaupun kalau kita lihat sinyalemen voter dalam beberapa minggu terakhir atau seminggu terakhir ini kan tenang, tidak ada suara apapun. Tapi ini situasi yang menurut saya sih menjadi sangat sulit diprediksi gitu loh. Oke, baik. Jadi wajah baru sepak bola Indonesia tentunya ada di tangan 87 voters nanti. Terima kasih Bung Toel telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Tommy Welly.